Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Tetap semangat dalam proses pembelajaran pada hari ini. Nah anak-anak, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS kelas 5 semester 2 KD 3.2 ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Ayo, ada yang masih ingat apa sih itu interaksi? Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Nah, itu adalah pengertian interaksi, hubungan timbal balik. Nah, anak-anak, interaksi sosial itu tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat yang berada di satu negara saja, tetapi bisa juga berbeda dengan negara kita atau dengan negara lain atau negara luar ya. Nah, kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat individu atau membuat kita maupun kelompok masyarakat yang berbeda negara dapat melakukan interaksi secara cepat dan mudah. Melalui apa? Agar kita dapat berinteraksi secara cepat dan mudah. Nah, interaksi itu dapat kita lakukan melalui jaringan internet, sehingga interaksi sosial dapat dilakukan melalui SMS, telepon, email, maupun video call. Nah, anak-anak, apa sih pengaruhnya? Pengaruh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini tadi, pengaruhnya itu adalah masyarakat di seluruh dunia dapat saling mengenal dan terjadinya pertukaran budaya antar masyarakat di dunia. Ini adalah pengaruh dari kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi tadi ya anak-anak. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan alam maupun terhadap kehidupan manusia. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terjadi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Tapi pada hari ini, Ibu menjelaskan tentang bidang sosial dan budaya terlebih dahulu ya anak-anak. Minggu depan, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh interaksi manusia di bidang ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada masyarakat Bali ya anak-anak. Wilayah Bali itu terdiri atas dataran rendah yang subur. Masyarakat Bali itu memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Nah, masyarakat Bali itu memiliki ciri khas. Jadi setiap masyarakat itu ada ciri khasnya masing-masing. Setiap wilayah itu ada ciri khasnya masing-masing juga. Begitu juga dengan masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu memiliki ciri khasnya. Misalnya ciri khas masyarakat Bali itu adalah bertani. Dengan bertani, mereka membangun yang namanya subak. Apa sih itu subak? Nah, subak itu adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Nah, subak itu adalah sebuah organisasi yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Nah, pengairan sawahnya itu aja ada sebuah organisasi. Nah, begitu juga dengan wilayah lain. Pasti wilayah lain itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Sama dengan Bali ya anak-anak. Nah, dengan adanya pengairan sawah tadi atau sistem pengairan subak tadi membuat semua petani mendapat air dengan adil. Nah, ini dia pengaruhnya. Pengaruh dari organisasi tadi. Pengaruh dari organisasi subak tadi ya. Dengan adanya organisasi subak tadi, semua masyarakat yang bertani itu mendapatkan air dengan adil. Ya, anak-anak, ini adalah pengaruh dari organisasi subak tadi. Nah, subak itu menjadi salah satu ciri khas interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial masyarakat di Indonesia.
Nah, interaksi sosial masyarakat di daerah lain di Indonesia juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing seperti di Bali. Mereka mempunyai ciri khasnya yaitu dengan organisasi subak. Dengan adanya subak tadi, masyarakat yang bertani itu mendapatkan keadilan dalam perairan tanah atau perairan bertaninya, ya anak-anak. Nah, pengaruh dari interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial masyarakat Indonesia tadi itu adalah muncul keberagaman suku bangsa di Indonesia. Jadi dengan adanya interaksi, maka muncullah yang namanya keberagaman, ya anak-anak. Nah, yang kedua itu adalah sikap terhadap keberagaman suku bangsa. Bagaimana sih seharusnya sikap kita terhadap keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia? Kita tahu bahwa suku bangsa di Indonesia tidak hanya satu, tetapi banyak suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku Dayak, suku Melayu, dan masih banyak lagi suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menyikapi adanya perbedaan, adanya banyak keberagaman suku yang ada di Indonesia? Nah, perbedaan suku bangsa itu tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dengan adanya keberagaman suku tadi, kita harus memegang yang namanya semboyan kita. Walaupun kita banyak perbedaan, tetapi kita harus tetap bersatu. Bagaimana cara kita tetap saling bersatu? Itu dengan cara saling menghargai dan menghormati antar suku bangsa, ya anak-anak. Nah, oleh sebab itu, dengan kebanyaknya suku tadi, kita harus tetap saling mengembangkan sikap menghargai dan menghormati suku bangsa dan kebudayaan bangsa lainnya untuk menjaga sebuah persatuan bangsa Indonesia. Nah, dengan banyak perbedaan, kita diharapkan untuk tetap saling menghargai dan menghormati, ya anak-anak. Jadi tidak menyalahgunakan yang namanya sebuah perbedaan, tetapi dengan perbedaan kita menyatukan sebuah perbedaan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.